Al-Imam At-Tirmidzi tadi mengatakan hadis ini hasan sahih. Tapi ulama lain diantaranya Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini lemah. Sikap ini. Kalau kita ini seorang penuntut ilmu hadis misal, maka silahkan perdalam lagi, teliti dia lagi. Kenapa Al-Imam Al-Albani melemahkannya? Kenapa Imam Tirmidzi tidak melemahkannya? Terus diteliti, seret. Oh ternyata yang benar adalah Imam Al-Albani misal. Atau yang benar ternyata Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian setelah kita tahu mana yang benar, kita pegang itu. Itu kalau kita adalah seorang penuntut ilmu hadis. Ya, nah kaidakan ini rata-rata penuntut ilmu dang ini. Dia dengar, oke, bilang jelo itu pelajaran hadis ini. Maka nanti silahkan diteliti lagi kenapa Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih dan kenapa Imam Al-Albani mengatakan dia lemah, teliti dia lagi. Adapun kita yang awam, bukan penuntut ilmu, maka boleh kita taklid, boleh kita mengikuti imam yang kita yakini kemampuannya dalam masalah. Sekarang Imam An-Nawawi, ya ini dalam masalah hadis mumpuni atau tidak? Mumpuni, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan beliau di muqaddimah kitab ini Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan dia akan menulis hadis-hadis yang bisa diterima. Berarti hadis-hadis yang beliau tulis ini hadis yang sudah makbul, hadis yang bisa diterima. Karena memang di antara sebab beliau menulis kitab ini adalah untuk mengkanter kitab-kitab at-targhib wa tarhib yang banyak hadis palsunya. Dahulu orang nulis hadis tentang motivasi, lagu luwe palsu-palsu dong hadis. Nah, kemudian beliau berinisiatif bikin kitab yang targhib wa tarhib tapi tidak ada hadis palsunya. Kitab yang hadisnya semuanya bisa diterima. Ini menunjukkan berarti kalau beliau tulis di sini, berarti beliau menganggap hadis ini hadis yang bisa diterima oleh Imam An-Nawawi. Nah, kemudian itu didukung lagi oleh ucapan Imam At-Tirmidzi yang mengatakan hadis ini hadis yang hasan sahih. Imam Tirmidzi sekarang mumpuni enggak dia dalam masalah hadis? Sangat mumpuni. Sehingga kita sebagai orang awam, ya ngenang-ngenang bekas dan nurut-nurut lah. Kita sebagai orang awam. Kalau kita ini seorang penuntut ilmu, talibul ilmi, maka mari cari tahu dia. Kenapa Imam Al-Albani mengatakan lemah? Cari tahu terus cari tahu. Nanti di kitab-kitabnya nanti ketahuan deh, oh ini sebabnya. Karena lemahnya si fulan, salah seorang perawi dari hadis ini. Sanadnya dilihat, oh ini lemah ternyata menurut Syekh Al-Albani. Tapi kalau versi Al-Imam At-Tirmidzi, si fulan ini tidak masalah, masih bisa diterima hadisnya. Jadi intinya sekarang kita ini siapa? Penuntut ilmu atau orang awam? Kalau kita ini orang awam, bekah kita ikuti hasil ijtihad orang-orang yang mumpuni. Di antaranya di sini Al-Imam An-Nawawi dan Imam At-Tirmidzi. Kalau kita seorang penuntut ilmu, maka sila dipelajari mimalik nabi sebab. Ya, setelah sudah tahu sebabnya, mana yang benar, itu yang sudah pegang. Dan ini bukan hanya dalam masalah hadis, dalam seluruh masalah. Masalah akidah ke, masalah fikih ke, masalah apa ke. Kalau sudah seorang penuntut ilmu, begitu berselisih ulama, cari tahu kenapa dia berselisih. Setelah ketemu, itu pegang. Tapi kalau kita orang awam, maka kita dibolehkan taklid. Dibolehkan mengikuti mana ulama yang mumpuni dalam bidang itu, ikuti dia. Tapi ingat, jangan taklid buta. Itu ingat, taklid boleh, tapi jangan sampai buta. Bedanya taklid biasa kan taklid buta ini. Taklid biasa kita ini mengikutinya, karena ketidaktahuan kita. Tapi kita yakin dengan dia ini mumpuni. Amun taklid buta, wah tahu salah mah ini melanggar. Dan setahu saya ini yang benar. Tapi kalau kedong itu letonong, bela-bela mati-matian. Begitu kita tahu dia salah, tetap kita ikuti dia. Ini taklid buta, taklid al-a'ma. Ini yang terlarang. Taklid buta itu yang terlarang. Adapun taklid lagu dia tutup pemalangan tetap dia begitu. Sehingga den-dennya yang longkak, dekumili longkak ini. Karena kadang di lagu teh, lagu mana tutup pemalangan den-dennya ya. Jauh yang longkak, tengah yang longkak. Inilah kurang lebih ibarat umpamanya antara taklid buta dengan taklid tidak buta. Yang boleh taklid biasa bagi orang awam seperti kita, yang tidak boleh itu taklid buta. Tapi kalau sudah seorang penuntut ilmu, maka cari tahu. Ya, dan nanti akan dapat keberkahan dan lain sebagainya dari mencari tahu kenapa terjadi perselisihan tersebut.